Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bayangkan seseorang yang dahulu sangat gembira menyambut kelahiran Rasulullah SAW, tapi justru menjadi musuh bebuyutannya hingga akhir hayat. Bagaimana bisa seorang paman darah daging sendiri berubah menjadi penentang paling kejam dalam sejarah dakwah Islam? Siapa sebenarnya Abu Lahab? Kenapa namanya diabadikan di dalam Al-Quran sebagai simbol kebinasaan? Dan seperti apa akhir tragis dari hidupnya yang penuh kebencian itu? Kisah ini bukan hanya sejarah, tapi pelajaran berharga tentang kesombongan, keingkaran, dan akibatnya. Simak video ini sampai akhir agar tidak sesat. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Abu Lahab bukanlah nama sebenarnya. Itu hanya sebutan. Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kata Uzza diambil dari nama berhala sesembahan mereka. Dahulu ada 3 berhala utama yang disembah oleh kaum Quraisy, yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Dia disebut Lahab atau Abu Lahab yang memiliki arti api. Karena Abdul Uzza atau Abu Lahab ini ketika ia marah, wajahnya memerah seperti api. Dulu ada film atau gambar-gambar yang mengisahkan tentang Abu Lahab. Di sana ia diperlihatkan memiliki wajah yang jelek dan hitam. Padahal menurut para sejarawan, Abu Lahab adalah seorang pria yang tampan dan berkulit putih. Ia juga memiliki wajah yang cerah, namun ia adalah salah seorang penghuni neraka. Berbeda dengan Bilal bin Rabah, salah satu sahabat Rasulullah SAW. Bilal adalah seorang budak, miskin hartanya, hitam kulitnya, dan memiliki wajah yang tidak tampan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Bilal dengan keimanan, sehingga surga adalah tempat yang pantas untuknya. Rasulullah SAW bersabda, "Aku mendengar derap sandalmu di depanku di surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi paman Nabi yang hidup pada masa kerasulan ada 4 orang. 2 orang beriman dan 2 orang tidak. 2 paman Nabi yang beriman adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abbas bin Abdul Muthalib. Sedangkan 2 paman yang tidak beriman adalah Abu Thalib dan Abdul Uzza alias Abu Lahab. Namun Abu Thalib tidak secara terang-terangan menentang dakwah Rasulullah. Hanya saja dia tidak menerima Islam, namun mendukung dakwah Rasulullah. Yang benar-benar menentang dakwah Nabi adalah Abu Lahab. Abu Lahab dikenal sebagai orang yang bengis dan kasar. Hatinya keras dan sangat mudah marah. Tubuhnya sangat tinggi, tegap, dan suaranya nyaring. Dalam berbagai kisah, dia diketahui sering melakukan tindakan yang sangat buruk terhadap Rasulullah SAW. Pada hari Senin bulan Rabiul Awal, saat fajar baru menyingsing, tidak seperti biasanya, Abu Lahab hari itu bangun sangat pagi. Udara segar pagi hari yang berbaur dengan aroma wangi saat itu membuatnya terbangun dan berusaha mencari dari mana sumber bau harum tersebut. Ternyata sumber wangi itu berasal dari budak perempuannya yang bernama Suwaibah. Suwaibah sudah tidak sabar
Ia ingin segera memberikan kabar gembira kepada majikannya itu. Ia langsung berkata kepada Abu Lahab, "Wahai Tuan, hari ini Nyonya Aminah telah melahirkan putranya, seorang bayi laki-laki yang sangat tampan, yang cahayanya menerangi sekitarnya." Abu Lahab yang mendengar kabar itu merasa sangat gembira. Ia sangat senang mendengar kabar kelahiran keponakannya itu. Bahkan Abu Lahab waktu itu tidak mampu membendung rasa bahagianya. Maka ia berkata kepada Suwaibah, "Wahai Suwaibah, aku sangat senang mendengar kabar lahirnya keponakanku itu. Pergilah engkau wahai Suwaibah, mulai hari ini kamu bukan budakku lagi. Kamu sekarang adalah manusia merdeka." Suwaibah tidak menyangka kejadian itu bakal terjadi. Ia kaget bercampur bingung. Ia tidak menyangka majikan yang kejam itu kali ini berbuat baik kepadanya. Dan sejak saat itu, Suwaibah menjadi orang yang merdeka berkat kelahiran manusia agung, yaitu Rasulullah SAW. Dengan wasilah memerdekakan seorang budak karena kegembiraannya atas kelahiran Rasulullah, konon Abu Lahab ini diringankan siksa kuburnya setiap hari Senin. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa Ibnu Abbas pernah berkata, "Ketika Abu Lahab mati, setahun kemudian aku melihatnya dalam mimpi. Ia dalam kondisi yang sangat buruk. Dalam mimpi itu, Abu Lahab berkata, 'Aku setelah mati dan meninggalkan kalian tidak pernah merasakan jeda dari siksa kubur. Setiap saat dan setiap waktu aku disiksa. Akan tetapi azabku diringankan setiap hari Senin, karena saat itu Nabi Muhammad dilahirkan.'" Arwah juga pernah menceritakan tentang keringanan siksa kubur Abu Lahab. Ia berkata bahwa Suwaibah adalah bekas budak dari Abu Lahab, dan setelah dimerdekakan, Suwaibah menyusui Rasulullah SAW. Ketika Abu Lahab meninggal, ia diperlihatkan kepada sebagian keluarganya dalam mimpi dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Sang kerabat kemudian berkata kepadanya, "Apa yang telah kamu dapatkan wahai Abu Lahab?" Abu Lahab menjawab, "Setelah kalian, aku belum pernah mendapat suatu nikmat pun, kecuali aku diberi minum lantaran memerdekakan Suwaibah. Wallahu a'lam." Maka dari itu, kita sebagai umat Islam sepatutnya berbangga atas kelahiran Rasulullah SAW, Nabi yang membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Mari kita lanjut ke ceritanya. Sebagaimana lazimnya pemuda Mekah kala itu, Abu Lahab banyak bermain dan menikmati masa mudanya. Tetapi walau begitu, ia termasuk orang yang taat beribadah kepada Tuhan-Tuhan berhalanya. Ia kerap merawat Tuhannya yang tuli, buta, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki dari berhala Lata dan Uzza dibersihkannya dengan teliti sebagai bentuk penghormatan. Setelah di pagi hari ia merawat Tuhannya, Abu Lahab kemudian pergi ke padang pasir untuk berburu binatang buas. Ia akan merasa sangat senang jika berhasil membawa tangkapannya untuk dibawa pulang, dan akan membanggakan itu kepada teman-temannya. Pada sore harinya, seperti kebiasaan pemuda Mekah kala itu, ia akan berkunjung ke sebuah kedai untuk ngobrol bersama teman-temannya sambil minum khamr untuk memuaskan nafsunya yang ia anggap bukan sebagai perbuatan buruk. Walaupun begitu, ayahnya yaitu Abdul Muthalib seringkali mengingatkannya untuk menghentikan kebiasaan buruk itu. Akan tetapi, karakter Abu Lahab yang senang dengan kebebasan membuatnya tidak mampu meninggalkan kebiasaannya itu. Hingga pada akhirnya ayahnya pun membiarkan perbuatannya tersebut. Walaupun dikenal sebagai orang yang keras dan suka dengan kehidupan bebas,
Sikap setia dan penyembahan kepada berhala tidak pernah redup dari hatinya sedikit pun. Bahkan setelah Abu Lahab menikah dengan Ummu Jamil, bertambah kuatlah sikap fanatiknya terhadap berhala. Singkat cerita, setelah beberapa lama mengarungi bahtera rumah tangga, akhirnya Abu Lahab dikaruniai 2 orang putra. Ia beri nama putra pertamanya dengan nama Muktab. Kemudian putra keduanya diberi nama Utbah. Keduanya kemudian tumbuh menjadi remaja. Sementara itu keponakannya, yaitu Rasulullah SAW, keponakan yang dulu sangat disayanginya, yang pernah dielu-elukan saat kelahirannya, kini telah tumbuh menjadi pria dewasa dan sudah berkeluarga. Beliau menikah dengan seorang wanita terhormat bernama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Dari pernikahan itu lahirlah 2 anak perempuan yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Keduanya tumbuh menjadi gadis remaja yang anggun dan dewasa. Sebagaimana kebiasaan kaum Quraisy kala itu, Abu Lahab pun mulai melirik keponakannya ini sebagai sosok teladan. Ia menaruh hormat kepada Rasulullah SAW dan juga menghargai Sayyidah Khadijah sebagai wanita terhormat dan saudagar yang kaya raya. Akhirnya pada suatu hari, Abu Lahab memutuskan untuk melamar kedua putri Rasulullah itu untuk kedua anak lelakinya. Putra pertamanya yaitu Utbah dilamar untuk Ruqayyah, dan putra keduanya Utaibah dilamar untuk Ummu Kulsum. Kebetulan saat itu Rasulullah SAW tidak keberatan dengan lamaran itu. Maka berlangsunglah pernikahan antara 2 keluarga ini. Pernikahan itu membuat hubungan antara Rasul dan Abu Lahab menjadi semakin dekat. Kini mereka bukan hanya sebagai paman dan keponakan, tetapi juga telah menjadi besan. Hubungan mereka saat itu berjalan baik-baik saja. Namun semua itu berubah setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Setelah menerima wahyu, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan risalah tauhid. Tugas beliau adalah mengajak umat manusia kepada agama Islam, meninggalkan penyembahan berhala, dan berhenti mempersekutukan Allah. Namun beliau tahu tugas ini tidaklah ringan. Kaumnya telah lama hidup dalam tradisi penyembahan berhala. Mereka telah menganggap Lata, Uzza, dan Manat sebagai tuhan-tuhan yang berkuasa. Rasulullah SAW pun mulai memikirkan cara yang tepat untuk menyampaikan perintah ini kepada kaumnya. Dalam kesendiriannya, beliau merenung dan berdiam di rumahnya. Melihat perubahan sikap keponakannya yang biasanya aktif, kini jadi lebih sering menyendiri, Safiyah, bibi beliau, yang juga putri Abdul Muthalib, datang menjenguk dan bertanya, "Wahai keponakanku, apakah engkau baik-baik saja?" Rasulullah menjawab dengan lembut, "Tidak apa-apa, wahai bibiku. Aku hanya sedang memikirkan tentang perintah Allah yang menyuruhku untuk memberi peringatan kepada kaum kerabatku terlebih dahulu." Safiyah pun berkata, "Kalau begitu, sampaikanlah wahai keponakanku. Sampaikan apa yang Tuhanmu perintahkan. Tapi tolong, jangan engkau sampaikan lebih dulu kepada Abu Lahab, sebab dia tidak akan mempercayaimu. Bahkan dia mungkin akan mendustakanmu." Tidak lama setelah itu, Rasulullah SAW pun mengundang para kerabat dekatnya untuk berkumpul di rumah. Sekitar 45 orang hadir dalam pertemuan itu, termasuk diantaranya adalah Abu Lahab. Sebagai strategi dakwah, Rasulullah SAW menyiapkan jamuan makanan terlebih dahulu.
Dan setelah semua hadirin menyantap hidangan, barulah beliau menyampaikan pesan penting itu. Dengan tenang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa beliau telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi dan rasul, dan bahwa kelak akan datang hari kebangkitan di mana seluruh manusia akan dihisap atas amal perbuatannya. Mendengar pernyataan ini, Abu Lahab, sang paman yang selama ini membesarkan Nabi, langsung berkata, "Wahai keponakanku, aku akan selalu bersamamu dan melindungimu. Hanya saja aku tidak bisa meninggalkan agama nenek moyangku, agama Abdul Muthalib." Sementara itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang saat itu masih kecil langsung menyatakan, "Aku akan selalu membantumu, wahai Rasulullah. Aku akan memerangi siapa saja yang memerangimu." Namun, bagaimana dengan Abu Lahab? Seperti yang sudah diduga oleh Safiyah sebelumnya, Abu Lahab menunjukkan penolakannya secara terang-terangan. Walaupun ia belum meledak marah hari itu, tapi dari sikap dan ucapannya sudah tampak bahwa ia tidak percaya kepada risalah yang dibawa oleh keponakannya. Keesokan harinya, pada pagi buta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas bukit Safa. Dari atas bukit itu beliau berseru dengan suara keras, "Wahai sekalian kaum Quraisy." Suara beliau yang lantang membuat semua orang menoleh. Bahkan orang-orang yang sedang tawaf atau sa'i di sekitar Ka'bah pun ikut berhenti dan melihat ke arah bukit Safa. Orang-orang Quraisy mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pribadi yang jujur, amanah, dan bijaksana. Terutama saat peristiwa penempatan Hajar Aswad, beliau telah mempertemukan semua kepala suku dalam satu keputusan yang adil dan damai. Maka ketika mereka mendengar panggilannya, satu persatu mulai berkumpul. Setelah kerumunan itu lengkap, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai kaum Quraisy, jika aku katakan kepada kalian bahwa ada pasukan musuh yang sedang bersiap menyerang dari balik bukit ini, apakah kalian akan mempercayaiku?" Mereka serempak menjawab, "Tentu saja wahai Muhammad, kami belum pernah sekalipun mendengar engkau berdusta." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seruannya, "Kalau begitu ketahuilah, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi peringatan kepada kalian. Aku mengajak kalian untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Rasul Allah." Tiba-tiba terdengar suara kecil yang riuh di kerumunan orang-orang itu. Mereka semua saling berbicara dengan suara kecil. Sebagian orang menerima dan sebagian orang lainnya ingkar. Tiba-tiba suara riuh dari mereka langsung berhenti ketika mendengar suara dari Abu Lahab yang berkata, "Celakalah engkau wahai Muhammad, hanya untuk inikah engkau mengumpulkan kami semua?" Dan sejak saat itulah permusuhan yang digaungkan oleh kaum Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dimulai. Dimulailah hubungan antara Abu Lahab selaku paman dan Nabi selaku keponakan yang dulunya begitu gembira ketika mengetahui kelahirannya, yang pada akhirnya keduanya menjadi terpisah jauh dikarenakan keimanan yang sudah berbeda, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Muslim dan Abu Lahab sebagai seorang musyrik. Ditambah lagi istri Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil, merupakan seorang pembangkang dan provokator. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Lahab, istri Abu Lahab juga ikut membantu memusuhi Rasulullah. Hari demi hari berlalu, Abu Lahab dan istrinya tidak berhenti menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari mencaci maki,
dan melemparkan kotoran di jalan yang selalu dilewati oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Lahab yang mengancam bahwa mereka berdua akan dimasukkan ke dalam neraka, keduanya pun menjadi dendam sejadi-jadinya, terutama Ummu Jamil. Sebelum surat Al-Lahab diturunkan, Abu Lahab sempat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang akan diperoleh jika dia masuk Islam. Mendengar pertanyaan itu, kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Engkau akan memperoleh seperti apa yang diperoleh oleh kaum muslimin." Lalu dengan sombong Abu Lahab menjawab, "Celakalah agama ini bila aku dibersamakan dengan umat Islam." Abu Lahab ini merasa lebih mulia. Dia merasa bahwa dia harus diistimewakan di atas umat Islam yang lainnya. Namun demikian, Rasulullah SAW tidak membalas makian dari Abu Lahab. Sebagaimana sabda beliau, "Bukanlah orang yang kuat itu yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka setelah turunnya surat Abu Lahab itu, Ummu Jamil selaku istri Abu Lahab menyebarkan fitnah dan propaganda buruk terhadap Rasulullah SAW. Dia bahkan menyuruh kedua anaknya untuk menceraikan putri dari Rasulullah. Bahkan Ummu Jamil sering menebarkan duri di jalan yang dilewati oleh Rasulullah SAW. Dan ketika istri Abu Lahab ini mendengar turunnya surat Al-Lahab, dia kemudian menuju masjid di mana Rasulullah SAW sedang duduk bersama Abu Bakar. Ketika itu Ummu Jamil membawa segenggam batu dengan maksud untuk dilemparkan kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi pandangannya, sehingga ketika itu dia tidak mampu melihat Rasulullah SAW yang jelas-jelas berada di depan Abu Bakar. Namun yang dilihatnya waktu itu hanyalah Abu Bakar. Meski begitu, dia tetap menyampaikan kemarahannya terhadap Rasulullah sambil menamai Rasulullah sebagai sebutan muzammam yang bisa diartikan sebagai orang yang tercela. Gangguan dari istri Abu Lahab ini seringkali ditimpali oleh suaminya. Mereka adalah sepasang suami istri yang kerap menolak, menentang, dan mengganggu dakwah Rasulullah di Mekah dengan membabi buta. Mereka ini bahkan tidak mengindahkan lagi bahwa Rasulullah SAW yang amanah dan berbudi pekerti itu merupakan keponakannya sendiri. Sikap suami istri itu sangatlah berbeda dengan sikap mereka semula. Jika dulu Abu Lahab dan istrinya begitu gembira dengan kelahiran Rasulullah, sampai-sampai memerdekakan budak sebagai bentuk kebahagiaan mereka, kini dia justru tampil menjadi musuh terbesar dalam sejarah Islam. Ia membenci Rasulullah SAW, mengolok-olok dan mengganggu dakwah beliau sampai akhir hayatnya. Singkat cerita, tidak lama berselang setelah Rasulullah SAW hijrah ke Yatsrib atau yang sekarang dikenal sebagai Madinah. Saat itu terjadilah perang Badar. Namun Abu Lahab waktu itu tidak ikut berperang melawan kaum muslimin. Bisa jadi karena fisiknya yang sudah tua atau tidak kuat, atau mungkin karena memang dia adalah seorang pengecut dan khawatir terhadap keselamatan dirinya. Namun tidak ikut dalam perang Badar bukan berarti Abu Lahab membiarkan kaum muslimin memenangi peperangan. Abu Lahab mengutus Al-As bin Hisham untuk mewakilinya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Al-As ini
sengaja dibayar oleh Abu Lahab untuk ikut berperang melawan kaum muslimin. Abu Lahab sangat berharap Al-As bisa memenangi peperangan itu. Maka dia menyediakan kuda terbaik untuk Al-As dan juga perlengkapan perang lainnya, termasuk juga pedang dan perbekalan. Apa yang dilakukannya itu diabadikan dalam satu surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Anfal ayat ke-36. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka jahanam mereka akan dikumpulkan. Quran Surat Al-Anfal ayat 6. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya perang Badar pun dimenangkan oleh umat Islam. Orang-orang kafir akhirnya pulang dengan kekalahan. Mengetahui kabar kekalahan tersebut, Abu Lahab sangat geram dan marah. Dia sangat kesal dengan kekalahannya itu. Banyak pasukan kafir Quraisy yang terbunuh dan terluka. Di antaranya adalah Uqbah bin Abi Mu'tim dan Umayyah bin Khalaf. Selain itu, sebagian lagi banyak yang ditawan dan tidak dilepaskan oleh kaum muslimin, hingga pada akhirnya mereka membayar fidyah sebagai gantinya. Semua keadaan itu menunjukkan betapa semakin kuatnya kaum muslimin pada waktu itu. Sedangkan kaum kafir Quraisy merasa diinjak-injak dengan kekalahan besar tersebut. Kesedihan dan kemarahan Abu Lahab teramat dalam atas peristiwa kekalahannya dalam perang Badar itu. Tidak ada hal yang bisa membuatnya senang yang dapat menenangkan hatinya dari penderitaan itu. Singkat cerita, 7 hari kemudian Abu Lahab pergi ke Mekah Al-Mukarramah, dan di sana dia meninggal dunia. Kemudian dia dikuburkan di Bukit Jabal Abu Lahab. Istrinya yang bernama Arwa binti Harb bin Umayyah, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Ummu Jamil, juga dimakamkan di kaki gunung itu bersama Abu Lahab. Sementara itu, ada 3 pendapat yang mengisahkan tentang kematian tragis dari Abu Lahab. Pertama, bahwa Abu Lahab meninggal dunia karena terjangkit penyakit kusta setelah mendengar kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar Kubro. Disebutkan bahwa selama 3 hari mayat Abu Lahab tidak dikuburkan hingga membusuk. Saat itu tidak ada orang yang berani mendekat, hingga pada akhirnya bau busuk dari mayat Abu Lahab semakin menjadi-jadi. Maka kemudian kaum Quraisy menggali lubang kuburan untuknya. Mayat Abu Lahab yang membusuk itu didorong dengan sebilah kayu hingga masuk ke dalam lubang itu. Dari jauh orang-orang Quraisy melempari mayat yang bau busuk itu dengan batu, hingga mereka yakin bahwa mayat Abu Lahab benar-benar tertutup rapat oleh timbunan batu. Riwayat yang kedua menyebutkan bahwa penyebab matinya adalah karena dipukul oleh Ummu Fadl, yaitu istri dari Sayyidina Abbas. Ketika itu ia marah karena budaknya, yaitu Abu Rafi, dipukul oleh Abu Lahab, karena Abu Rafi menampakkan kegembiraannya di depan Abu Lahab setelah mengetahui bahwa perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Setelah tahu budaknya dipukul, kemudian Ummu Fadl mencabut tiang kemahnya, lalu memukul kepala Abu Lahab sampai berkata, "Beraninya kamu memukul budakku saat majikannya sedang tidak ada?" Kepala Abu Lahab terluka parah dan bercucuran darah. Lantas dia pun pergi meninggalkan rumah saudaranya Sayyidina Abbas. Setelah 7 hari kemudian, luka parah itu kian membekas sampai ke otaknya, hingga menyebabkan pembusukan, dan akhirnya Abu Lahab mati di hari itu. Riwayat ketiga mengatakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW melintasi jalanan di area itu. Istri Abu Lahab
kemudian berniat melempari beliau dengan ranting berduri. Ranting berduri ini dibawa oleh istrinya Abu Lahab di pundaknya. Saat akan melempar, ranting-ranting itu justru terjebak di kerudungnya sendiri. Dan ketika itu tiba-tiba tanah bergerak dan menyeret Ummu Jamil ke depan hingga membuatnya bertabrakan dengan suaminya yang saat itu sedang berjalan di depannya. Keduanya pun tewas seketika di tempat itu. Abu Lahab mati sebelum sempat menyadari perbuatannya dan belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kebaikan dalam penyampaian ini, maka itu semata-mata datang dari Allah. Dan jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.